Salam, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan berbicara kepada kita sekalian mengenai jalan bersama Tuhan. Sekali lagi, jalan bersama Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan orang Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan menggambarkan perjalanan rohani orang Kristen dari bumi menuju sorga. Pemandu utama dalam perjalanan ini adalah Tuhan. Tetapi ada orang-orang tertentu yang dipanggil, dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk mewakili Dia memimpin umatnya seperti Musa. Demikian pula perjalanan kita sebagai orang Kristen dari bumi ke tanah air surgawi, ada hamba-hamba Tuhan yang dipanggil, dipilih, dan ditetapkan oleh Tuhan untuk memimpin kita berjalan bersama Yesus melalui tuntunan firman Tuhan dan Roh Kudus. Hal pertama yang perlu kita pelajari, jalan bersama Tuhan tak berarti tanpa kesulitan. Musa menyuruh orang Israel berangkat, lalu mereka pergi. Dalam konteks ini, tidak ada yang salah yang dilakukan umat Israel. Mereka mematuhi Musa sebagai pemimpin rohani yang terdapat di dalam ayat yang ke-22. Berjalan dalam ketaatan bukan berarti hidup tanpa kesulitan. Orang Israel sudah berjalan dalam ketaatan sesuai suruhan Musa, tapi mereka menghadapi kesulitan. 3 hari perjalanan di padang gurun Sur tanpa air. Kenyataan hidup tidak selalu sama dengan harapan. Air di Mara merupakan harapan pemuas dahaga. Tetapi kenyataan yang dihadapi, airnya tak diminum karena pahit rasanya. Air yang pahit mempengaruhi seluruh tempat di mana air itu ada. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu marah. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi adalah ujian pembentukan karakter. Kedewasaan seseorang tidak diukur oleh pengetahuan, kekayaan, jabatan atau ketenaran yang dimilikinya, melainkan oleh karakter. Kesetiaan sebagai buah karakter diuji melalui kesulitan. Kesetiaan pada Tuhan dan firman-Nya diuji melalui kesulitan. Jika kita setia saat semua berjalan baik, itu biasa. Jika segala sesuatu berjalan tidak baik namun kita tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, tetap beribadah dengan sukacita, itulah yang luar biasa. Penundukan diri pada otoritas diuji melalui masalah-masalah dalam hidup. Tuhan adalah otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya.
tetapi juga ada otoritas manusia yang ditetapkan Tuhan sebagai pemimpin rohani dalam gereja, seperti gembala jemaat, pendeta-pendeta, penatua, dan diaken. Reaksi umat Israel terhadap ujian pembentukan karakter melalui kesulitan yang dialami menunjukkan siapa mereka yang sesungguhnya. Reaksi mereka negatif. Mereka bersungut-sungut. Mereka menggerutu dan kecewa. Sehingga mereka menyalahkan keadaan, pemimpin, bahkan Tuhan sendiri. Yang ketiga, kemenangan dalam menghadapi kesulitan. Apakah dalam menghadapi kesulitan hidup kita bisa mengatasi dan mengalami kemenangan? Ada kuasa yang dahsyat yang datang dari Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita jika kita menerapkan firman Tuhan dalam situasi yang kita alami seperti yang dilakukan oleh Musa. Musa berseru-seru kepada Tuhan dalam ayat yang ke-25. Membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa merupakan langkah iman yang memastikan kemenangan dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Kuasa salib mengubah kepahitan hidup menjadi manis. Sepotong kayu yang dilemparkan ke dalam air yang pahit merupakan gambaran kayu salib. Di atas salib semua kepahitan hidup yang disebabkan oleh kuasa dosa ditanggung oleh Yesus. Dan kita yang menerimanya, dalam hidup kita mengalami kemanisan, pengampunan dan pembebasan dari kuasa dosa. Mendengar suara Tuhan agar kita bisa mengalami kemenangan dalam menghadapi kesulitan. Harus mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, mengikuti dan melakukan firman Tuhan. Tapi juga harus percaya penyertaan Tuhan. Ketika kita sakit, Dialah penyembuh kita, yang menyembuhkan kita. Ketika kita kekurangan, Dialah Tuhan yang mencukupi segala keperluan kita sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Harus membuang semua persungutan kepada Tuhan dan gantikan dengan selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak mungkin meninggalkannya. Tuhan pasti selalu ada bersama-sama dengan dia. Asalkan orang yang jalan bersama dengan Tuhan betul-betul mengenal Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan kecewa, jangan sakit hati, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.